Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat lonceng horor dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh sobat lonceng horor yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi sobat-sobat yang sudah nonton video kami dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya channel lonceng horor ini lebih berkembang lagi untuk berbagi kisah-kisah pengalaman horor. Dan untuk sobat lonceng horor yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan sobat-sobat lonceng horor dibalas dengan kebaikan berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk nama-nama orang dan kota sudah kami samarkan semuanya. Pengalaman horor dan mencekam ini terjadi pada pertengahan tahun 1992 di sebuah desa yang ada di kota Es di Jawa Timur. Sebut saja namanya Mas Asikin, yang waktu itu beliau masih berusia sekitar 13 tahun. Oke, supaya terlihat lebih akrab dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, untuk sebutan Mas di depannya langsung saja kita panggil dengan sebutan Asikin. Saat ini Asikin sudah berusia 42 tahun dan sudah berkeluarga dengan memiliki 3 orang anak. Di siang itu, Asikin baru saja sampai di rumahnya setelah melakukan kegiatan sekolah. Asikin bergegas melakukan ganti baju dan dilanjutkan untuk makan siang. Kebetulan di rumahnya saat itu Asikin hanya berdua saja dengan kakak perempuannya, yang saat itu kakak perempuannya sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Bapak dan ibu dari Mas Asikin kebetulan sama-sama bekerja dan baru pada pulang pada malam harinya. Siang itu, kakak perempuan dari Asikin terlihat sibuk mengerjakan tugas sekolah di meja belajar yang ada di kamarnya. Dan setelah sedikit bertegur sapa dengan kakaknya, Asikin pun melakukan makan siang sambil bercerita hal-hal yang ada di sekolahnya terhadap kakak perempuannya itu. Dan kakak Asikin pun terlihat sedikit senyum dan pandangannya tetap tertuju kepada buku dan pensil yang saat itu dipegangnya. Karena kakak dari Asikin memang terkenal sebagai seorang kutu buku. Setelah selesai melakukan makan siangnya, Asikin pun bergegas menuju kamar tidurnya untuk melakukan tidur siang. Karena pada sore harinya, Asikin akan melakukan kegiatan mengaji di surau dekat rumahnya. Setelah Asikin berada di kamar tidurnya, dengan jendela sedikit dibuka supaya angin bisa masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba 10 menit kemudian terdengar suara panggilan dan beberapa ketukan dari pintu depan rumahnya yang memanggil nama Asikin. "Kin, Asikin, ayo dolan Kin. Iki arek-arek kabeh wis ngenteni nang pos ronda ngarepan omah. Kin, Asikin, ayo main Kin. Ini teman-teman sudah menunggu semuanya di pos ronda depan." Tiba-tiba Asikin pun bergegas bangun dari ranjang kamar tidurnya dan bergegas lari ke pintu rumahnya untuk membukakan pintu rumah yang diketuk-ketuk oleh teman-temannya tadi dengan sedikit menggerutu. "Duh cah, lapo ae sih nggodho wong turu ae. Duh, kenapa sih kalian ini ganggu orang tidur saja?" Setelah pintu dibuka, ternyata yang memanggil Asikin tadi adalah kedua temannya yang bernama Antok dan Heri. Mereka adalah tetangga dekat rumah Asikin, tetapi mereka berbeda sekolah dengan Asikin. Mereka adalah sahabat bermainnya sejak dulu.
Kin, ayo dolanan jumplu sing edan. Awakmu wis dienteni karo cah-cah ning pos. Ayo ndang budal. Kin, ayo mainan petak umpet. Kamu sudah ditunggu sama teman-teman di pos. Ayo segera berangkat. Sik yo, aku tak pamit dhisik nang mbakku. Oleh opo ora? Enteni kene sedilut yo, Cah. Bentar ya, aku tak pamit sama kakakku. Boleh atau tidak? Kalian tunggu di sini sebentar ya. Jawab Asikin kepada teman-temannya tersebut. Asikin pun dengan sedikit keberaniannya berusaha pamit untuk bermain kepada kakak perempuannya, yang mana beliau terkenal dengan sifat tegas dan disiplinnya. Setelah membujuk kakaknya, akhirnya Asikin pun diizinkan bermain dengan teman-temannya tersebut. Dengan satu syarat, sebelum adzan sholat asar, mereka harus segera pulang dan mandi lalu mengaji. Akhirnya Asikin pun berkumpul dengan teman-teman sebayanya di pos ronda kampung untuk bermain. Saat itu jam menunjukkan pukul 1 siang. Dolanan opo ya cah ngene iki penake? Mainan apa ya teman-teman enaknya? Celetuk Komar, salah satu dari teman-temannya Asikin. Oh iya cah, enake ngene iki dolanan jumblo sing edan piye? Wis suwe awake dhewe ora dolanan kuwi. Oh iya teman-teman, enaknya mainan petak umpet aja gimana? Sudah lama kita tidak mainan seperti itu, jawab Antok kepada Komar. Ya wis setuju aku, tapi ojo adoh-adoh ya engko nek sing edan. Ya sudah, aku setuju, tapi jangan jauh-jauh ya nanti kalau bersembunyi, jawab Asikin kepada Antok dan Komar. Akhirnya mereka yang saat itu berjumlah sekitar 7 orang sepakat untuk bermain petak umpet. Dan mereka melakukan suit atau semacam bom pimpa. Siapakah yang akhirnya nanti kalah dan diputuskan untuk menjaga dan menutup mata, sementara yang lainnya mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah mereka bertuju melakukan bom pimpa, akhirnya Antoklah yang saat itu kalah dan diputuskan untuk menjaga dan menutup mata. Sementara Asikin, Komar, dan keempat temannya mencari tempat persembunyian yang dirasa pas dan susah dicari oleh Antok. Kin, aku melu awakmu sing edan yo. Wedi aku nek sepupu sing edan dhewean. Kin, aku ikut kamu sembunyi ya. Takut aku kalau harus sembunyi sendirian, celetuk Komar kepada Asikin. Ojo, kowe ndolek panggonan dhewe ae. Nek awake dhewe sing edan bareng, engko malah cepet konangan. Jangan, kamu cari saja tempat sendiri. Kalau kita bersembunyi bersama, nanti malah cepat ketahuan, jawab Asikin kepada Komar. Akhirnya Komar bersembunyi di sela-sela gang rumah warga, yang memang gangnya terlihat sempit dan ada sedikit tumpukan kardus-kardus bekas. Dan terlihat Asikin lebih memilih bersembunyi di bawah pohon mangga yang tempatnya berdekatan dengan rumah kosong atau terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Dan di sana ada sebuah kandang ayam juga yang terbengkalai di halaman rumah kosong tersebut. Sementara teman-teman lainnya bersembunyi sambil menaiki pohon keres atau pohon kersen dan pohon mangga. Terlihat Antok saat itu sedang sibuk mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dan jika yang bersembunyi ketahuan oleh si penjaga, maka dia akan bergantian untuk menjaga atau menutup mata atau istilahnya kalah. Dan yang bersembunyi akan melakukan penyelamatan dirinya dengan cara keluar diam-diam atau menyentuh tempat penjagaan sambil berteriak gong atau skit dalam istilah Jawanya, agar dinyatakan menang atau bebas dari tugas menjaga berikutnya. Kok koyo ono sing ngingeti aku yo saka jendela omah kae. Kok seperti ada yang memperhatikan aku ya dari jendela rumah itu, atau rumah kosong yang dijadikan Asikin bersembunyi di halaman rumahnya dan tertutup oleh sebuah kandang ayam yang terbengkalai.
bisik Asikin dalam hati. Asikin memang terlihat gelisah. Di satu matanya sedang siaga memperhatikan situasi sekitar supaya tidak ditemukan oleh Antok yang saat itu menjaga permainan. Dan di satu matanya lagi Asikin terlihat memperhatikan sebuah jendela dengan kacanya yang terlihat agak kusam dan ada beberapa sarang laba-laba yang menggantung. Asikin merasa ada sosok tak kasat mata yang sedang memperhatikannya dari balik jendela tersebut. Dari kejauhan terlihat Komar sedang sedikit berbicara berbisik memanggil Asikin. Dan memang jarak persembunyian antara Asikin dengan Komar hanya berjarak sekitar 10 meter. Kin, awakmu sing edan nang ndi? Ayo pindah ae Kin. Akeh lamuke nang kene Kin. Kin, kamu bersembunyi di mana? Ayo kita pindah saja Kin. Banyak nyamuknya di sini Kin. Komar terlihat sedang berkomunikasi dengan sedikit suara seraknya kepada Asikin. Komar mengajak untuk pindah lokasi karena di gang tempat persembunyiannya memang terlihat banyak nyamuk. Tetapi tidak ada jawaban apapun dari Asikin. Asikin saat itu terlihat sedang serius memperhatikan dan menolehkan kepalanya ke arah jendela rumah kosong tersebut. Asikin tidak terlihat lagi untuk siaga dan memperhatikan arah depan untuk melihat apakah Antok akan menemukannya. Tiba-tiba saja, ketika Asikin sedang fokus menatap ke arah jendela tersebut, ada sebuah pemandangan yang membuat degup jantung Asikin terhenti. Ada sepasang mata berwarna merah menyala sedang menatap dari balik jendela tersebut ke arah Asikin. Dan terdengar ada suara geraman yang menyertainya. Ngalih ho kowe. Ojo dolanan nang kene. Timbang kowe sing tak singit no mengko. Nang ngalih. Pergi kamu. Jangan mainan di sini. Daripada kamu yang tak sembunyikan nanti. Cepat pergi. Terdengar makhluk di balik jendela rumah kosong tersebut berbicara dengan suara serak, pelan dan menggeram, pertanda marah kepada Asikin. Asu, jancuk, setan cuk, demit, setan, anjing, jancuk, setan cuk, setan, setan. Asikin terlihat berteriak sekencang-kencangnya dan terlihat dia sambil berlari keluar dari halaman rumah kosong tersebut. Dan Asikin terlihat berlari mendekat ke arah pos tempat bermain peta umpet tadi, sambil diikuti juga dengan Komar yang terlihat kaget. Dan langsung terlihat keluar juga sambil berlari, sambil keheranan ke arah Asikin. Kin, ono opo? Lapo kowe melayu-melayu karo bengok-bengok iku Kin? Mandek kok dhisik ta, ono opo? Hai, Kin, ada apa? Kenapa kamu berlarian sambil berteriak-teriak, Kin? Tolong berhenti dulu, ada apa? Komar terlihat mengejar Asikin dari belakang dengan sedikit berteriak juga. Akhirnya Antok yang saat itu lagi sibuk mencari teman-teman lain yang bersembunyi pun terlihat terkejut dengan Asikin yang sedang berlari sambil berteriak-teriak ke arah pos ronda. Akhirnya Antok dan Komar berusaha mendudukkan Asikin di pos ronda tersebut sambil diikuti dengan beberapa teman-teman lain yang masih bersembunyi. Mereka terlihat keluar dan turun dari pos. Lalu mereka menghampiri Asikin di pos ronda tersebut. Ono opo to Kin? Ono opo awakmu melayu-melayu karo bengok-bengok setan mau? Opo awakmu diwedeni ta? Ada apa sih Kin? Ada apa? Kok kamu terlihat berlari sambil berteriak kata setan-setan tadi? Apa kamu habis ditakuti hantu ta? Komar berusaha mengajak Asikin berbicara sambil terlihat dia menahan dadanya yang tersengal-sengal karena nafasnya yang tidak beraturan akibat berlari mengejar Asikin tadi. Ono opo Kin? Ndang cerita nang awake dhewe Kin.
Awakmu apa mari diwedeni demit ta? Kok bengok-bengok setan-setan? Ada apa, Kin? Segera berceritalah kepada kita. Apa kamu habis ditakuti hantu ta? Kok tadi berteriak-teriak setan, setan? Antok juga terlihat mengajak dan menenangkan Asikin yang saat itu masih terlihat duduk lemas di pos ronda sambil menahan nafasnya dan terlihat keringat dingin bercucuran di kepalanya. Iya cah, aku mau kan singitan nang omah kosong sing ono kombonge pitik iku. Aku singitan nang latare. Lapas aku singitan, kok moro-moro awakku merinding. Terus aku gak sengaja noleh nang cendela omah kae. Tak deleng ae saka adohan. Lah kok moro-moro nang cendela kae ono moto warna abang cah. Sumpah aku kaget cah. Awakku tak obah-obahno ora iso. Aku mung isone meneng karo ketenggengen nyawang moto abang kuwi. Terus moto abang kuwi ngomong, "Dangali awakmu, aja dolanan nang kene. Timbang awakmu sing tak singitno. Dangali." Iya teman-teman, tadi aku kan bersembunyi di rumah kosong yang ada kandang ayamnya itu. Aku sembunyi di halaman rumahnya. Lapas aku sembunyi, kok tiba-tiba saja badanku terasa merinding. Lalu aku tidak sengaja menolehkan kepalaku ke arah jendela rumah itu. Tak lihat dari kejauhan, tiba-tiba saja ada sepasang mata berwarna merah. Sumpah aku beneran kaget. Sekujur badanku tak gerak-gerakkan tidak bisa. Aku hanya bisa diam sambil mematung, sambil memperhatikan mata berwarna merah itu. Lalu mata berwarna merah itu berbicara, "Cepat kamu pergi, jangan mainan di sini. Daripada kamu yang tak sembunyikan. Cepat pergi." Asikin terlihat berusaha menceritakan apa yang dia alami saat bersembunyi di rumah terbengkalai tersebut kepada para teman-temannya. Terlihat Antok, Komar, dan teman-teman lainnya hanya bisa diam dan membisu. "Mangkane ta lagin, aku mau ngomong opo neng awakmu karo bocah-bocah pas sak durunge dolanan. Ojo singidan ado-ado, yo ngene iki akibate. Singidan nang panggonan sing cedak-cedak wae, ojo nang panggonan wingit ngono kae. Makanya Din, aku tadi ngomong apa sih kepada kamu dan teman-teman lain sewaktu belum memulai permainan. Jangan sembunyi terlalu jauh. Ya begini ini akibatnya. Bersembunyi itu di tempat yang dekat-dekat saja. Jangan di tempat-tempat wingit seperti itu." Antok berusaha menasihati Asikin dan teman-teman lainnya. Asikin, Komar, dan teman-teman lainnya hanya terlihat diam, menunduk dan membisu ketika dinasihati oleh Antok. Akhirnya setelah situasi agak tenang dan terdengar sayup-sayup suara adzan asar dari suro kampung, mereka berenam atau bertujuh pun akhirnya sepakat membubarkan diri dari bermain dan segera pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan bersiap-siap melakukan sholat asar dan dilanjutkan dengan mengaji. Setelah sampai di rumah, Asikin tidak berani menceritakan kepada kakak perempuannya, termasuk kepada orang tuanya. Dia pendam sendiri cerita tersebut sampai bertahun-tahun dan baru diceritakan kepada tim lonceng horor kali ini. Saat ini, Asikin hidup tenang dan damai dengan istri dan anak-anaknya. Semoga kisah ini inspiratif dan memberikan pelajaran kepada kita semua akan pentingnya menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan dimanapun kita berada. Karena kita hidup secara berdampingan dengan bermacam-macam makhluk Tuhan, termasuk makhluk gaib yang tidak kasat mata. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari kisah ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.